几斤纯白色的 Vlog，我的眼里早已布满霓虹，我的年龄是个逃学 Vlog，到离开的飞机就盘旋在低空。Suatu saat, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill naik taksi ke kantor BBC untuk sebuah wawancara. Ketika sampai di kantor tersebut, dia meminta supir taksi untuk menunggu 1 jam. Tapi si supir bilang, "Gak bisa pak, saya gak bisa menunggu karena saya ada acara mau mendengar pidato Winston Churchill." Dia gak tahu kalau yang bicara dengan dia itu Winston Churchill. Mendengar kata supir tersebut, Winston Churchill sangat bangga dan senang bukan main. Kemudian dia memberikan uang tips 20 pound sterling kepada si supir. Mendapat uang yang lumayan besar, si supir sangat senang dan dia bilang ke Winston Churchill, "Bapak, saya siap menunggu Bapak sampai beberapa jam ke depan." Persetan dengan Winston Churchill. Apa moral cerita ini? Prinsip bisa berubah karena uang. Politik dan nasionalisme bisa berubah karena uang. Keluarga bisa pecah karena uang. Teman bisa jadi lawan, dan lawan bisa menjadi teman hanya karena uang. Manusia bisa diperbudak oleh uang. Jadi, hati-hati kawan. Orang yang berintegritas lebih mementingkan prinsip yang benar daripada uang. Tapi ngomong sih gampang. Kemudian mengenai hal-hal yang memang perlu dirahasiakan ya, di dalam grup ini memang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan yang tidak bisa dibuka semuanya juga, dalam arti untuk tujuan keamanan dan kerahasiaan dari, karena banyak sekali ya pengkhianat ya, suatu budaya pengkhianatan, suatu budaya itu sangat riskan sehingga tidak bisa semuanya itu dibuka ya. Berdasarkan pengalaman para senior juga saya mempelajari. Oleh karena itu tidak semuanya hal di grup ini dibuka semuanya, itu terbuka nggak bisa. Karena kita memiliki tim ya, tim internal dan tim eksternal ya. Kami memiliki informan-informan juga ya. Dan semua itu tidak bisa dibuka 100%, itu nggak bisa demi keamanan. Makanya ada hal-hal yang memang terjadi di belakang yang banyak warga tidak tahu. Dan urusannya itu, ceritanya itu panjang. Nggak bisa semuanya itu dijelaskan mendetail, itu sulit. Makanya kita itu harus berhati-hati dan waspada dalam bergaul, ya kan? Supaya kita itu tidak dijebak, tidak terjebak, dan lain sebagainya. Ya kalau orang yang bertujuan baik disuruh berkomunikasi dengan orang yang tujuannya tidak baik kan tidak cocok. Ya kalau tidak cocok ya nggak usah dipaksakan, karena di alam ini berlaku hukum kecocokan. Jangan dipaksakan, tidak perlu. Jadi kita itu harus tahu ya, di dunia ini ada yang tampak di publik, di umum ya. Namun ada juga hal-hal yang tidak tampak di publik, tidak tampak umum ya. Ada orang besar yang uangnya kurang. Ada pak orang besar tapi duitnya kurang. Iya, ada orang besar yang duitnya kurang. Yang lebih repot adalah banyak orang kerdil yang uangnya banyak. Siapa itu pak? Koruptor. Nah, ini kalau kita lihat nih hal yang menarik. Jadi ada orang besar yang uangnya kecil, sedikit gitu ya. Ada orang kecil, bukan orang kecil biasa, orang kerdil hatinya tapi uangnya banyak. Berhati-hati bahwa sebagai orang percaya kita harus menjaga integritas kita soal keuangan. Nah, soal yang menarik adalah dari mana kita tahu bahwa seseorang itu orang besar apa tidak? Banyak yang berkata bahwa kalau orang besar itu duitnya banyak, Pak. Enggak. Orangnya pinter, Pak. Belum tentu. Orangnya itu pokoknya punya jabatan tinggi. Oh, masih dipertanyakan. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Ya, ini adalah salah satu hal yang kami sampaikan ketika kami berjumpa dengan Dewan ya, Perwakilan Rakyat Daerah.
bila kita adalah pemilik dari apartemen, juga penghuni apartemen ya. Banyak penghuni yang menyewa sudah puluhan tahun juga. Pikirkanlah bagaimana nanti anak cucu kita menerima suatu situasi kondisi kehidupan apartemen di waktu-waktu yang akan datang. Apakah kita sebagai orang tua tidak ingin memberikan suatu warisan situasi kondisi yang lebih baik? Nah, ketika ada yang menyalahi aturan dan aturan tidak ditegakkan, Anda ikut mendukung kehancuran sebuah aturan. Aturan itu kan dibuat agar kita tentram. Iya. Ketika ada yang salah ya harus disampaikan bahwa dia salah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang halus, cara yang kan ada derajatnya nggak? Iya, iya. Cara menyampaikan dulu. Ketika si beliau ini tidak merubah, ada cara-cara lainnya. Akhirnya sampai bentuknya punishment. Iya. Tapi semua itu motivasi dan tujuan awalnya bukan untuk menyakiti orang tadi, tapi untuk menegakkan aturan. Karena kalau itu dilanggar dan dibiarkan menjadikan pembiaran, maka nanti hukum itu nggak akan berlaku. Orang baik itu adalah orang yang bisa melakukan kejahatan tapi tidak melakukan. Itu orang baik. Bukan orang yang tidak melakukan kejahatan karena tidak mau melakukan apa-apa. Kenapa? Negara ini, negara ono, negara sana sini, Konoha lah dan sebagainya. Banyak terjadian kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Banyak muncul heboh-heboh yang nggak benar semuanya. Itu bukan karena banyak orang nggak benar bersuara, enggak. Tapi karena orang benar takut bersuara.